Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang hati tentram dengan berperilaku baik, pelajaran yang ketujuh, materi akhlak yaitu ikhlas. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kalian belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Hari ini kita akan belajar tentang materi akhlak yaitu ikhlas. Semoga kalian bisa memahami dan menjalankan dengan sepenuh hati apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari apa itu arti ikhlas. Kemudian cara menjadi ikhlas, manfaat ikhlas, dan kisah yang berkaitan dengan keikhlasan. Semoga kalian semua bisa mengikutinya dengan baik dan semangat. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Untuk memperoleh ridhonya, ikhlas menjadi syarat diterimanya sebuah amal kita. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi ikhlas? Yang pertama, menguatkan niat di dalam hati. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan tergantung kepada niat kita dalam hati. Oleh karena itu, kuatkan niat kita supaya kita bisa menjadi ikhlas. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu diantaranya adalah salat 5 waktu, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lainnya. Cara yang ketiga supaya kita bisa ikhlas adalah selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika kita marah kepada orang lain tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu adalah batas maksimal. Oleh karenanya, ketika ada teman kalian berbuat salah, teman kalian tidak sengaja mungkin melakukan kesalahan, maka hendaknya kalian bisa memaafkan teman kalian tersebut supaya dalam diri kita itu selalu ada keikhlasan. Berikutnya adalah manfaat ikhlas. Yang pertama, sudah pasti ketika kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita ikhlas, hati kita menjadi tenang dan lapang. Yang ketiga, ketika kita juga ikhlas, kita akan dijauhkan dari rasa benci, iri, kecewa, dan perasaan-perasaan yang tidak terhadap orang lain. Yang keempat, ketika kita ikhlas, kita akan dicintai oleh sesama manusia. Karena kita rela melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tidak mendapatkan atau tidak mengharap pahala atau balasan dari manusia. Kita hanya mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kita akan saksikan kisah yang berkaitan dengan keikhlasan. Selamat mengikuti. Hah? 7 kali 3 tambah 9. Ya.
tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok manyun gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Kalian sudah mengamati, melihat, dan memperhatikan kisah yang berhubungan dengan keikhlasan. Oleh karena itu, ikhlaslah dalam beribadah. Ketika kalian belajar, kalian pun harus ikhlas menjalaninya. Harus ikhlas mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, maupun ketika kalian di rumah mendapatkan bimbingan dari orang tua kalian. Dan yang terakhir, kalian juga bisa ikhlas dalam memberi pertolongan. Ketika teman kalian membutuhkan pertolongan, bantulah. Bantulah dengan hati yang ikhlas. Sehingga hati kalian akan merasa lega, tenang, dan juga selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pelajaran yang kalian dapati hari ini, materi akhlak tentang ikhlas, Bapak berdoa semoga kalian menjadi pribadi yang selalu ikhlas setiap saat, dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua,
memberikan kesehatan lahir dan batin, dan senantiasa kalian dijadikan anak-anak yang salih dan salihah, yang cerdas dan yang selalu ikhlas dalam setiap saat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.